Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mar di Internis Series. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang renjatan anafilaksis. Terkait dengan topik ini, saya akan menyampaikan tentang pengertian, diagnosis banding, tata laksana, komplikasi, dan prognosis dari renjatan anafilaksis. Secara pengertian atau definisi, renjatan anafilaksis merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1 dengan 3 gejala utama: onset yang cepat, sistemik, dan mengancam nyawa. Sehingga reaksi yang hebat dapat menyebabkan syok anafilaksis. Kejadian fatal, 4 kematian dari 10 juta individu. Adapun secara epidemiologi, penyebab dari kasus ini 40-60% oleh karena gigitan serangga, 20-40% akibat zat kontras, 10-20% akibat penisilin. Pendekatan diagnosis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, gejala yang menonjol berupa gangguan sirkulasi dan gangguan respirasi. Gangguan respirasi bisa berupa bersin, hidung tersumbat, batuk, sesak nafas. Gejala kulit yang paling sering berupa gatal dan kulit yang kemerahan. Sedangkan gejala gastrointestinal umumnya berupa kram, mual, muntah, ataupun diare. Faktor-faktor risiko untuk kejadian ini diantaranya adalah wanita dengan usia kurang dari 39 tahun, laki-laki kurang dari 15 tahun, dan rute parenteral. Dari pemeriksaan fisik, kelainan-kelainan yang mungkin akan kita dapatkan diantaranya adalah sesak nafas, frekuensi nafas yang meningkat, sianosis yang disebabkan oleh karena ödem laring dan bronkospasma. Hipotensi merupakan gejala yang khas. Takikardi, hiperemi konjungtiva, edem periorbital, mata berair, dan gejala prodromal yang berupa urtika dan eritema. Pendekatan diagnosis yang berikutnya yaitu dari pemeriksaan penunjang. Misalnya pemeriksaan laboratorium, maka kita dapatkan hitung eosinofil yang dapat normal atau meningkat, dan imunoglobulin E total dapat normal atau meningkat. Pemeriksaan skin prick test digunakan untuk mengetahui faktor pencetus, baik alergen ataupun makanan, dilakukan pada pasien yang sehat. Untuk pendekatan diagnosis dari renjatan anafilaksis ini, menurut Organisasi Alergi Dunia, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, onset gejala akut menit sampai jam, melibatkan kulit, mukosa, atau keduanya, dan sedikitnya salah satu dari tanda berikut, yaitu gangguan respirasi berupa sesak nafas, wheezing, stridor, penurunan arus puncak respirasi, dan hipoksemia. Kemudian penurunan tekanan darah atau gejala kegagalan organ target seperti hipotonia, kolaps vaskuler, sinkop, dan inkontinensia. Atau 2 atau lebih tanda berikut yang muncul segera dalam hitungan menit sampai jam setelah terpapar alergen yang mungkin, seperti keterlibatan jaringan mukosa dan kulit, gangguan respirasi, penurunan tekanan darah, atau gejala yang berkaitan dengan kegagalan organ target. Gejala gastrointestinal yang persisten seperti kram abdomen, nyeri, muntah. Atau penurunan tekanan darah segera
dalam hitungan menit sampai jam setelah terpapar alergen yang mungkin. Pada bayi dan anak, tekanan darah sistolik rendah atau terjadi penurunan lebih dari 30% dari tekanan darah sistolik semula. Pada dewasa, tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm Hg atau terjadi penurunan lebih dari 30% dari tekanan darah sistolik semula. Beberapa diagnosis banding dari renjatan anafilaksis. Yang pertama yaitu menyerupai anafilaksis, seperti serangan asma akut, sinkop, gangguan cemas atau serangan panik, urtikaria akut generalisata, aspirasi benda asing, kelainan kardiovaskular akut, dan kelainan neurologis akut. DD yang kedua yaitu sindrom flash, seperti pada perimenopause, sindrom karsinoid, epilepsi otonomik, karsinoma tiroid medular. Diagnosis banding yang ketiga yaitu sindrom pascaprandial, seperti scombroidosis, sindrom alergi makanan berpolen, kemudian jeans restoran syndrome, kemudian sulfit, keracunan makanan. Diagnosis banding yang keempat yaitu shock jenis lain, seperti hipovolemik, kardiogenik, distributif, dan septik. Diagnosis banding berikutnya yaitu kelainan non-organik, seperti disfungsi pita suara, hiperventilasi, dan episode psikosomatis. Kemudian DD yang berikutnya yaitu peningkatan histamin endogen, seperti pada mastositosis, leukemia basofilik. Dan diagnosis banding lainnya seperti pada angioedim non-alergik, systemic capillary leak syndrome, Redman syndrome, respon paradoksikal pada pheochromocytoma. Kemudian bagaimana alur tata laksana pada renjatan anafilaksis ini? Yang pertama harus kita perhatikan yaitu hindarkan atau hentikan paparan alergen yang diketahui atau yang dicurigai. Nilai circulation, airway, breathing, mental status, skin, dan body weight. Kemudian cari bantuan, misalnya hubungi 118 atau ambulan atau rumah sakit terdekat. Kemudian secara simultan juga segera pemberian epinefrin yang pertama, yaitu epinefrin intramuskuler pada mid aterolateral paha. Dosisnya 0,01 mg per kilogram berat badan, di mana sediaan ampul 1 mg per mililiter. Maksimal pada dewasa 0,5 mg, sedangkan maksimal pada anak 0,3 mg. Kemudian elevasi pertama, artinya telentangkan pasien dengan tungkai bawah elevasi. Posisi pemulihan bila terjadi distres atau pasien mutah. Jangan biarkan pasien duduk atau berdiri. Kemudian dilanjutkan dengan observasi yang pertama. Ulangi epinefrin 5 sampai dengan 15 menit. Kemudian bila belum ada perbaikan. Oksigenasi yang pertama. Bila ada indikasi, beri oksigen 6 sampai dengan 8 liter per menit dengan sungkup muka. Kemudian intravena yang pertama, pasang infus dengan jarum ukuran 14 sampai dengan 16 G. Bila shock, berikan NaCl 0,9% 1 sampai 2 liter secara cepat, yaitu 5 sampai dengan 10 menit pertama. Dapat diberikan 5 sampai dengan 10 ml per kilogram berat badan untuk dewasa dan 10 ml per kilogram berat badan untuk anak. RJP pertama
Di setiap saat apabila perlu, lakukan resusitasi jantung paru dengan kompresi jantung yang kontinu, di mana dewasa 100 sampai dengan 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Sedangkan pada anak 100 kali per menit dengan kedalaman 4 sampai 5 cm. Kemudian monitor yang pertama, nilai dan catat tanda vital, status mental, dan oksigenasi setiap 5 sampai dengan 15 menit sesuai kondisi pasien. Observasi 1 sampai 3 kali 24 jam atau rujuk rumah sakit terdekat. Untuk kasus yang ringan, observasi cukup dilakukan selama 6 jam. Kemudian ada beberapa tata laksana terapi tambahan. Di antaranya adalah kortikosteroid untuk semua kasus berat, berulang, dan pasien dengan asma. Metilprednisolon 125 sampai dengan 250 mg IV atau dexamethasone 20 mg IV atau hidrokortison 100 sampai dengan 500 mg IV. Inhalasi short acting beta 2 agonis pada bronkospasme yang berat. Vasopresor IV, antihistamin IV, bila keadaan stabil dapat mulai diberikan kortikosteroid dan antihistamin peroral selama 3 kali 24 jam. Kemudian rencana tindak lanjut yaitu cari penyebab reaksi anafilaktik dan catat di rekam medis. Memberitahu kepada pasien dan keluarga untuk menghindari alergen. Terkait dengan konseling dan edukasi obat yang bersifat antigen seperti serum, penisilin, anestesi lokal. Penderita risiko tinggi seperti asma, rinitis, eksim, alergi lain harus lebih waspada. Apabila membutuhkan suntikan obat, pilih preparat yang paling aman. Kemudian, kapan kita rujuk? Yaitu apabila penanganan yang dilakukan tidak ada perbaikan. Komplikasi yang mungkin akan terjadi pada renjatan anafilaksis ini adalah kerusakan otot, koma, dan kematian. Sedangkan prognosanya tergantung dari kecepatan diagnosis dan pengelolaan. Umumnya dubia et bonum.